Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursal Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di sesi kali ini, video ini saya akan menjelaskan mengenai metode penulisan skripsi. Kalau kita berbicara soal metode penulisan skripsi, tentunya tidak lepas dari yang namanya buku pedoman penulisan itu sendiri ya. Jadi setiap universitas itu pasti berbeda buku pedomannya masing-masing. Jangankan universitas ya, berbagai fakultas saja kadang berbeda antara metode yang satu dengan metode yang lain untuk penulisan tugas akhirnya. Nah, biasanya orang akan berpikir, kenapa sih harus nulis skripsi, harus nulis tugas akhir, kan begitu ya. Simpelnya orang-orang akan jawab, ya untuk bisa meraih gelar sarjana, untuk bisa meraih gelar, kan gitu. Tetapi tidak hanya itu, secara khusus tujuan daripada untuk menulis penelitian, tujuan untuk menulis sebuah skripsi adalah sebagai suatu syarat secara khusus untuk menulis karya ilmiah yang baik dan benar ya, dalam bidang ilmunya masing-masing tentunya ya, berbeda-beda. Menganalisa suatu permasalahan yang ada, atau mencari ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang kemudian dicurahkan gitu dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah sistem tertentu, bisa saja seperti itu, yang akan dilaksanakan secara komprehensif. Nah, bagaimana sih cara membuat skripsi yang baik dan benar? Maka dari itu, dalam video kali ini akan dijelaskan. Langsung saja kita lihat penjelasannya. Oke Bu, jadi bagaimana sih cara membuat atau menyusun skripsi yang baik dan benar itu gimana sih? Kebanyakan daripada orang yang akan memulai menulis, entah itu mau skripsi, entah itu tesis, entah itu disertasi atau apapun itu, jika tidak paham metodenya maka akan salah langkah ya. Pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah mencari permasalahan atau masalah yang ada, di mana yang sekiranya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama kali harus dilakukan. Bukan malah mencari judul, seperti kayak berpikir, judulnya apa ya? Atau cari judul dulu atau judul temanya samain aja sama penelitian yang udah tapi objeknya diganti. No, kalau kalian berpikir kayak gitu, itu salah besar, big no ya, salah banget. Karena apa? Itu cara berpikir yang sangat-sangat keliru gitu. Karena kalau kalian menetapkan atau menanamkan dalam diri pemikiran yang seperti itu, maka tujuan dalam membuat skripsi yang di awal opening tadi saya katakan itu nggak akan tercapai. Ilmu kalian itu nggak akan berkembang kalau kayak gitu. Yang ada nanti akan menimbulkan bibit-bibit copy paste gitu, atau yang disebut sebagai plagiarisme. Nggak mau kan? Jadi guys, untuk menyusun suatu skripsi, jangan sekali-kali ingat itu ya, kalian memikirkan judulnya. Jangan. Karena apa? Alasannya apa sih? Kok nggak boleh mikirin judul kayak gitu kan? Karena nanti kalian akan terkurung dalam suatu kotak. Kalian sudah mengotakkan yang seharusnya berkembang sudah kalian batasi gitu loh. Jadi nanti kalau semisalnya judul kalian itu, kalian buat judul nih, kemudian kalian ajukan ya, ternyata nggak ada masalahnya. Nah, kalian akan terkurung dalam judul itu. Kalian nggak akan berkembang, dan itu kan sulit berkembang gitu loh. Nah, jadi kenapa nggak boleh? Karena nanti kalian akan fokusnya ke judul, bukan fokus cari masalah gitu, yang akan menghambat perkembangan penulisan skripsi ke depannya. Kayak gitu guys. Terus ada pertanyaan kan muncul, jadi gimana nih cari masalah itu kayak gimana gitu?
hidup itu kan memang harus menghindari masalah ya, tapi kan terkadang kita harus menghadapi masalah yang ada gitu. Jadi gini bukan kayak kita cari-cari masalah sama orang, bukan kayak gitu. Tapi untuk sebagai apa sih yang akan kita teliti sebagai masukan nanti ke depannya untuk banyak orang, pemikiran kita itu siapa tahu bisa dipakai kan seperti itu. Nah, untuk bisa memahami suatu masalah tentunya kalian itu punya bekal ilmu. Bekal ilmu yang dapat dari mana sih? Bekal ilmu di semester awal. Karena kan gak mungkin metode penulisan skripsi dikasih di semester awal. Tidak, karena metode itu diberikan di semester atas gitu loh. Karena apa? Dasar-dasarnya itu ilmu-ilmu awalnya itu harus diberikan di semester 1. Berbeda halnya dengan orang yang akan menulis disertasi. Itu metode diletakkan semester 1 karena dasarnya sudah dipelajari di strata 1 dan strata 2 kan seperti itu. Jadi harus paham dulu ilmunya, nggak bisa tiba-tiba mau menulis gitu. Masalahnya kayak apa ya? Cari masalah kayak apa ya? Akan bingung sendiri gitu. Jadi paham dulu ilmunya baru bisa. Contohnya seperti apa? Nah, karena saya backgroundnya hukum dan saya mengajar di Fakultas Hukum, maka contoh yang akan saya berikan ini berkaitan dengan ilmu hukum ya. Contoh yang pertama, saksikan. Ketika terjadi suatu kasus, ya, suatu peristiwa di mana A adalah pelakunya. Di pengadilan negeri, atau saya katakan pengadilan tingkat pertama, A ini divonis dengan pasal 338, pembunuhan, dan dipidana penjara selama 10 tahun. Ya. Kemudian dia mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Nah, di pengadilan tinggi dia dinyatakan bersalah tapi bukan dengan pasal 338, tetapi 351 ayat 3, yaitu mengakibatkan kematian, penganiayaan mengakibatkan kematian. Di mana dia divonis bersalah yaitu selama 3 tahun. Gitu ya. Nah, di sini kan terjadi yang namanya apa? Disparitas, ketidaksesuaian antara putusan tingkat pertama dengan putusan tingkat kedua. Apa yang menjadi pertimbangan? Apa yang kok hakim di pengadilan ini sama pengadilan ini kok beda menerapkan pasal? Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, ini permasalahan yang bisa diangkat. Ingat, yang namanya disparitas itu putusannya harus berbeda antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain, tapi kasusnya sama, tersangkanya satu. Ya, bukan berarti dua ya. Misalnya putusan ini dengan putusan ini. Putusan yang satu terdakwanya A, putusan kedua terdakwanya B. Itu tidak bisa. Ya, jadi kalau yang namanya disparitas itu putusannya berbeda tetapi kasusnya sama, terdakwanya satu. Seperti itu. Oke? Nah, untuk contoh yang kedua, tadi kan contoh yang pertama itu terjadi, itu namanya permasalahan ya. Ada antara dasen dan dasolan, apa yang seharusnya terjadi, apa yang aturannya apa, dan seharusnya yang kenyataannya terjadi itu seperti apa. Nah, itu yang berbeda. Nah, contoh yang kedua seperti apa? Contoh kedua gini. Ada sebuah putusan di mana kronologi dengan pasal yang diterapkan itu tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai? Terjadi ketidaksesuaian karena unsurnya yang ada dalam kronologi, diceritakan dalam kronologi itu tidak masuk ke pasal yang diputuskan. Jadi setiap pasal itu kan punya unsur yang harus terpenuhi oleh seseorang agar seseorang itu bisa didakwa dengan pasal tersebut. Nah, dalam kronologi diceritakan seperti apa, didakwa dengan pasal apa. Nah, unsur yang ada dalam pasal tersebut itu tidak masuk kronologinya, unsurnya nggak terpenuhi, itu juga masalah. Kayak gitu. Bukan berarti kayak gini, hakim tidak adil, harusnya putusannya maksimal dan lain sebagainya. Keadilan itu nggak bisa diukur gitu. Karena bagi si A dengan si B itu adil tuh berbeda. Itu contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang ketiga. Bu, kalau nggak pakai putusan bisa nggak? Bisa banget ya. Nah, jadi untuk melakukan sebuah penelitian itu nggak harus ada putusannya, enggak gitu. Kata siapa menyusun sebuah penelitian itu harus ada putusan? Enggak gitu.
dengan kalian studi ke PT apa itu bisa. Bu, kalau nggak studi lapangan bisa nggak? Bisa gitu loh. Contohnya kayak gimana Bu, kalau misalnya nggak pakai putusan atau studi lapangan gitu. Contohnya gini, ketika kalian melihat ada sebuah peraturan, di mana dalam sebuah peraturan itu ada pasal, ya. Jadi peraturannya itu harus hukum positif ya, nggak boleh masih RUU, nggak boleh itu. Ya, jadi harus sudah ingkrah, harus sudah menjadi hukum positif, hukum yang berlaku gitu. Nah, dalam sebuah peraturan itu ada satu pasal yang mana dia bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya gitu. Beda ya. Jadi kalau saya ngomong aturan hukum di atasnya, berarti saudara harus paham apa itu hierarki perundang-undangan. Itu sudah dipelajari sebelumnya kan. Nah, salah satu pasalnya itu bisa jadi permasalahan. Kenapa kok ada pasal di peraturan ini yang bertentangan dengan yang di atasnya? Itu bisa menjadi permasalahan, problem gitu. Nah, itulah masalah. Jadi secara sederhana, Dasein, Dasolen itu apa sih? Nah, Dasein, Dasolen itu kan masuk ke dalam mencari masalah, kayak gitu ya. Nah, apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataannya kan tidak mencerminkan kesesuaian gitu. Jadi sehingga ada gap di dalamnya. Nah, kayak gimana? Kayak gini. Misalnya si Budi ini makannya sehat gitu, olahraga teratur dan lain sebagainya. Pada kenyataannya ya seharusnya terjadi kalau orang yang jaga makan, kemudian olahraga, tidur teratur, terhindar dari stres, orang itu akan sehat fisiknya, sehat jiwanya, kemudian tidak mudah sakit. Kan banyak tuh ya kalau orang hidupnya sehat. Nah, pada kenyataannya si Budi ini udah menerapkan yang tadi saya katakan, dia suka sakit-sakitan, kemudian dia badannya kurus, kemudian ada hal-hal lain yang tidak sesuai gitu. Berarti kan ada permasalahan di sini. Apa yang terjadi pada Budi? Nah, itu permasalahan gitu. Bisa jadi Budi lagi patah hati. Bisa jadi Budi lagi punya penyakit bawaan, bisa jadi yang lain sebagainya kan kayak gitu ya. Ini mohon maaf kalau ada yang namanya Budi ya. Ini hanya contoh saja gitu. Itulah permasalahan. Oke? Jadi intinya apa sih Bu gitu. Jadi intinya apa? Jadi guys, intinya gini, jika akan menulis suatu permasalahan, yang harus dilakukan cuma satu, yaitu kenali masalahnya apa. Karena judul itu bisa disusun bersama dengan pembimbingnya nanti gitu di akhir, atau udah ada masalahnya nih terus dituangkan kan, judul yang tepat ini. Yang penting yang pertama kali harus dilakukan adalah masalahnya apa, kenali masalahnya apa. Itu guys. Itulah penjelasan saya mengenai metode penulisan skripsi di video pertama. Masih ada video-video lain berisi penjelasan daripada metode penulisan skripsi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Jika ada kritik dan saran dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmunya berkah. Jaga terus kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.